Kita akan melanjutkan materi pembahasan Injil sinopsis kita sampai pada Lukas 16 ayat 16 sampai 18 ya, dengan tema pernikahan dan perceraian. Ya. Kenapa judulnya pernikahan dan perceraian? Karena di Alkitab ada ya, aturan mengenai pernikahan dan aturan mengenai perceraian. Alkitab tidak hanya mengatur pernikahan, Alkitab juga mengatur tentang perceraian. Ya, kita akan membahas ini benar-benar jujur sesuai Alkitab, bukan doktrin. Ya, perkara nanti di doktrin gereja kita cuman memilih A, memilih B, hanya boleh menikah, tidak boleh cerai, ya itu urusan masing-masing doktrin. Ya, tetapi apa kata Alkitab itu yang akan kita ungkap malam hari ini. Mari kita baca Lukas 16 ayat 16 sampai 18. Lukas 16 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Baik, Bapak Ibu, itu Lukas 16 sampai 18. Ya, Lukas 16 ayat 16 sampai 18. Sebetulnya apa yang dikatakan Lukas 16 ayat 16 sampai 18 ini kurang lengkap. Karena di Matius 3 ayat 31 sampai 32 tidak dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain lalu berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Kesannya perceraian itu sendiri merupakan tindakan yang sangat tidak bisa diterima atau tidak diizinkan. Saya tidak mengatakan perceraian itu hal baik ya, tetapi ada mengesankan ayat 18 itu tidak memperbolehkan seseorang dengan alasan apapun untuk bercerai. Kesannya seperti itu. Karena apapun yang diperbuat orang yang bercerai, ujung-ujungnya juga dianggap berzina. Sebetulnya tidak begitu Bapak Ibu. Karena di Matius 5 ayat 31 dan 32 itu jelas ya, itu ada penjelasan lebih lengkap. Silahkan dibaca. Matius 5 ayat yang ke-31 dan 32, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Yap. Bapak Ibu, di Matius 5 ayat 31-32 itu lebih lengkap. Ya. Barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Jadi masalahnya perceraian itu harus dilakukan dengan legal. Tidak boleh semena-mena. Itu maksudnya. Dan perceraian itu hanya diizinkan jika karena zina. Bukan alasan lain. Ya, zina di situ porneia. Ya. Jika tidak porneia, ya tidak boleh bercerai. Jika porneia, diizinkan menceraikan istrinya, tetapi harus memberi surat cerai. Kenapa? Karena istrinya yang diceraikan itu kan harus melanjutkan kehidupan. Dengan surat cerai itu, maka orang yang akan menikahi dia
tidak bisa dianggap berzina karena dia sudah punya surat cerai. Dia bebas dari penguasaan suami yang lama, gitu loh. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan tanpa surat cerai, ia berbuat zina. Paham ya? Tanpa surat cerai. Kalau dengan surat cerai, legal. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dalam teologi Yahudi itu konsepnya konsep hukum. Hukum Taurat itu sama dengan hukum. Ya. Hukum itu berlaku di sana. Gitu ya. Jadi ini jangan ditinggalkan. Nah, kita akan membedah ya kasus pernikahan dan perceraian ini lebih luas ya. Semoga nutut. Sebetulnya ini jadi seminar bagus ya. 1-2 sesi itu bagus. Tapi tidak apa-apa, ini saya coba. Bapak Ibu, latar belakang kitab Lukas itu menjelaskan bahwa hukum Taurat sejak zaman Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis itu berlaku ya. Lukas menjelaskan hukum Taurat itu berlaku sejak zaman Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah zaman Yohanes Pembaptis, selain oleh Tuhan Yesus sudah digenapi atau disempurnakan, seringkali perintah Allah ini diotak-atik oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi seringkali berpolemik tentang perintah Allah dengan kasus dan masalah yang dibuat-buat. Seperti salah satunya ini. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Nah itu. Itu kurang ajarnya orang Yahudi. Sebetulnya jelas, oleh hukum Musa tidak boleh dengan alasan apapun, kecuali karena zina. Nah ini pertanyaannya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Itu jadi masalah. Kita baca yuk, Matius 19 ayat 3. Matius 19 ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengan alasan apa saja? Itu kan jengkelkan. Kenapa? Karena orang Yahudi itu patrilineal. Ya. Suami laki-laki merasa punya kuasa apapun gitu ya. Kayak kita baca ayat 9-nya coba. Matius 19 ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya. Jadi alasan perceraian itu karena zina, porneia. Ya. Bapak Ibu, kita akan membahas apa yang dipahami orang Yahudi dalam kitab Tauratnya tentang pernikahan. Ya. Pernikahan dalam kitab Taurat itu seperti apa sih? Ini ada banyak sebetulnya, cuman saya ambil yang masih punya kaitan dengan ayat-ayat yang dibaca Pak Menlu tadi. Pernikahan dalam kitab Taurat dipandang sebagai institusi yang sangat sakral, fundamental dan dilindungi oleh hukum Taurat. 5 kitab Taurat meletakkan dasar pernikahan mulai dari tujuan spiritualnya hingga aturan hukum praktis yang sangat mendetail. Ya, sangat detail dan banyak. Nah, ini kita akan pilih beberapa aja. Yang pertama, dasar pernikahan. Pernikahan pertama kali diperkenalkan di dalam kitab Kejadian sebagai bagian dari desain ideal Allah bagi manusia. Ya. Pernikahan dianggap sebagai persatuan yang kudus. Kejadian 2 ayat 24. Tidak usah kita baca ya, kita tahu semua itu. Persatuan yang kudus, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini idealnya. Ya, saya katakan idealnya. Persatuan yang kudus, idealnya. Seorang suami dengan seorang istri. Kedua, kemitraan yang setara. Pernikahan
Pernikahan dianggap sebagai kemitraan yang setara. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Kalau tadi persatuan yang kudus Kejadian 2 ayat 24, ini kemitraan yang setara adalah Kejadian 2 ayat 18. Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan, ya. Ezer kenekdo, penolong yang sepadan. Tidak dikatakan penolong yang lebih rendah, apalagi penolong yang lebih kuat. Tidak, ya, sepadan. Berarti rekan mitra yang saling melengkapi. Ya, istri bukan pelayan, tetapi melengkapi. Ya, saling tolong menolong. Kekurangan suami dilengkapi istri dan kekurangan istri dilengkapi suami. Itu maksudnya, ya. Selanjutnya, pernikahan menurut Taurat, ya. Taurat tidak melarang praktik poligami secara mutlak, ya. Taurat tidak melarang praktik poligami. Di masa itu poligami merupakan tradisi Timur Tengah dan Taurat tidak pernah melarang. Itu sebabnya banyak bapak-bapak iman, Abraham, Yakub, terus Daud, Salomo apalagi jelas ya, itu istrinya banyak. Poligami merupakan hal umum yang terjadi, ya. Statusnya diizinkan dan dilegalkan secara hukum. Itu poligami Bapak Ibu. Tetapi tidak pernah digambarkan sebagai rancangan ideal. Sekali lagi yang ideal bagaimana? Satu suami dengan satu istri itu ideal. Tetapi Taurat mengizinkan dan melegalkan secara hukum pernikahan poligami. Desain awalnya, idealnya monogami. Tetapi Taurat meletakkan dasar pernikahan, ya, Taurat meletakkan dasar pernikahan ideal dalam kitab Kejadian 2 ayat 24, yaitu monogami. Persatuan satu laki-laki dan satu perempuan menjadi satu daging, itu idealnya. Tetapi dalam hukum Taurat diizinkan dan disahkan pernikahan poligami. Karena pernikahan ini mengikat dua orang dalam perjanjian kudus di hadapan Allah, maka penodaan atau pengkhianatan terhadap ikatan ini dalam bentuk perzinahan, gitu ya, dalam Taurat dikategorikan sebagai dosa berat, pelanggaran hukum kriminal yang serius. Ya, pernikahan adalah lembaga yang dipersiapkan Tuhan untuk manusia. Idealnya 1+1. Tetapi faktanya hukum Taurat mengizinkan poligami 1+2, 1+3, 1+1000. Salomo ini. Ini fakta. Ya. Karena pernikahan ini adalah kudus, sakral, maka perzinahan atau pengkhianatan atau perselingkuhan adalah dosa berat, dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Ya, Imamat 20 ayat 10 kita baca yuk. Imamat 20 ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, jadi perselingkuhan Bapak Ibu, hukumannya mati. Seorang istri atau seorang suami yang mengkhianati pernikahan dan ketahuan, pasti hukumannya rajam. Hukumannya rajam. Itu pasti. Bapak Ibu, halo. Tetapi masalahnya, tidak semua perselingkuhan itu ketahuan. Nah, itu Bapak Ibu.
Tidak semua perselingkuhan, pengkhianatan itu ketahuan. Lalu bagaimana solusinya? Jika laki-laki dibakar api cemburu dengan melihat kesan, dengan melihat gelagat, istrinya melakukan perselingkuhan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tanpa bisa dibuktikan. Nah, masalahnya di situ. Di zaman itu, rabi-rabi Yahudi juga mengalami yang namanya kenyataan itu. Bahwa ada istri yang sudah tidak cinta sama suaminya, dia membuka hati kepada pria lain, dan suaminya merasakan bahwa dia tidak dicintai lagi, gimana seharusnya? Apakah hubungan suami istri dibiarkan hambar dan saling curiga? Bahkan terjadi KDRT karena suami cemburu, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dia selingkuh, sehingga tidak bisa diceraikan. Lalu gimana? Ini kan fakta kehidupan Bapak Ibu. Ini kan fakta kehidupan. Itu sebabnya ada pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Gitu. Aku tidak bisa menemukan bukti perselingkuhan, tetapi aku merasa dia sudah selingkuh sebetulnya. Atau berlaku tidak sesenonoh terhadap laki-laki lain. Lah gimana? Nah ini. Ya. Bapak Ibu, secara keseluruhan, secara umum, Taurat memandang pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah perjanjian yang melibatkan Allah di dalamnya. Taurat berusaha menjaga agar pernikahan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Secara hukum, Taurat mengakui legitimasi anak-anak dan status pernikahan dari pernikahan monogami maupun poligami. Ada aturannya jelas. Gitu ya. Namun secara teologis dan moral, Taurat memperlakukan masalah perceraian sebagai sebuah konsensi, toleransi terhadap realitas saat itu. Gitu ya. Ada realitas yang tidak bisa ditolak. Perceraian itu realitas. Ya, perceraian itu realitas Bapak Ibu. Dalam perkembangannya, dalam sejarah gereja kemudian menetapkan monogami, pernikahan satu suami dengan satu istri pertama kali tahun 673 Masehi dalam konsili Hertford di Inggris. Kemudian diatur dalam kitab hukum kanonik, ini Katolik berarti ya, kitab hukum kanonik gereja nomor 1056 tahun 1983. Jadi Bapak Ibu, gereja sendiri menetapkan pernikahan itu monogami, satu suami dengan satu istri, itu baru 673 Masehi. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, di zaman bapak-bapak gereja, orang Kristen monopoligami itu masih banyak. Masih banyak. Karena memang kenyataannya di perjanjian baru tidak diatur. Pernikahan monogami itu tidak diatur. Tapi ada Pak. Biasanya orang pakai yang ini, ayat ini. Hendaklah seorang penilik jemaat merupakan seorang suami dari satu istri gitu ya. Ada kan? Bapak Ibu harus tahu itu ayat untuk penilik jemaat. Untuk pendeta. Kalau bukan pendeta, bukan aturan itu yang dipakai. Makanya di ayat itu dikatakan penilik jemaat seharusnya satu orang. Satu suami dari satu orang istri ya itu. Supaya apa? Supaya fokusnya bisa ngurusin gereja. Enggak ngurusin istrinya yang banyak. Istri banyak itu kan merepotkan. Gitu. Dikasih aturan itu supaya fokusnya bisa ngurusin jemaat. Bisa dipahami? Di perjanjian baru enggak ada. Aturan satu suami, satu istri wajib enggak ada. Ini baru doktrin gereja.
yang saat itu masih Katolik. Ya, tahun 673 dalam konsili Hertford. Itu baru diatur pernikahan itu satu suami, satu istri. Sedangkan masyarakat Yahudi meninggalkan poligami hingga akhirnya melakukan praktek monogami itu tahun 1000 Masehi. Yang secara resmi dinyatakan oleh Rabi Gersom. Jadi orang Yahudi baru melakukan pernikahan monogami tahun 1000 Masehi, Bapak Ibu. Jadi sampai tahun 900-an, orang Yahudi itu masih poligami, istrinya masih banyak. Gitu. Ya. Jadi monogami dimulai dari Kristen dulu. Dari gereja dulu, lalu Yahudi. Lalu saudara terakhir kita, tetangga, masih belum. Masih senang dengan yang itu, banyak poligami. Karena memang sebetulnya secara kitab suci tidak ada larangan gitu ya. Monogami itu doktrin Kristen. Monogami itu doktrin Yahudi gitu ya. Ingin melakukan yang ideal dari apa yang ditetapkan Tuhan gitu loh. Oke, saya harap bisa dipahami Bapak Ibu. Itu soal pernikahan. Jika ada pernikahan, persatuan, mungkinkah ada perceraian atau semua itu benar-benar ditutup, tidak boleh ada perceraian? Nah, kenyataannya perceraian dalam kitab Taurat itu ada. Ya. Perceraian diatur secara spesifik dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang ideal. Berarti idealnya tidak cerai. Idealnya tidak cerai. Tetapi tetap ada aturan perceraian karena tidak semua pernikahan itu ideal. Ada hukum demi ketertiban sosial dan perlindungan hak suami atau istri terutama ya. Dasar hukum utama mengenai perceraian ada dalam Taurat, tertulis di kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Nah yuk dibaca yuk, ini penting. Ulangan 24 ayat yang pertama sampai keempat tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, dari apa yang dibaca tadi, jelas seorang suami boleh memutuskan untuk menceraikan istrinya karena menemukan sesuatu yang tidak terpuji. Dalam bahasa Ibrani-nya itu erwat davar, ketidakpantasan atau kecacatan atau ketelanjangan. Ya, di dalam bahasa Yunani ditulis cabul, porneia. Ya, di Matius 5 ayat 32 itu dikatakan
porneia. Coba kita baca yuk, Matius 5 ayat 32. Matius 5 ayat yang ke-32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, jadi zina di ayat 32 itu adalah cabul. Dalam bahasa Yunaninya porneia, dalam bahasa Ibraninya erwat davar. Ya. Jadi Bapak Ibu, suami boleh memutuskan untuk bercerai ya atau menceraikan istrinya karena menemukan sesuatu yang tidak terpuji pada diri istrinya. Suami tersebut tidak boleh mengusir istrinya begitu saja. Tetapi kitab Taurat mewajibkan suami untuk menulis surat cerai, menyerahkan langsung ke tangan sang wanita, barulah menyuruhnya pergi dari rumahnya. Itu Ulangan 24 ayat 1. Tadi sudah dibaca. Bapak Ibu, dalam sebuah pernikahan suami dan istri itu terikat kesetiaan, perjanjian untuk setia. Jika si istri atau si suami ketahuan berselingkuh, ketahuan berzina, ketangkap tangan berzina, itu pasti dihukum mati. Pasti dihukum mati. Urusannya bukan cerai, tapi dihukum mati. Tetapi bagaimana jika suami sudah tidak merasakan cinta istri atau bahkan merasa kesetiaan istri dipertanyakan, boleh gak menceraikan? Nah ini, boleh jika memang istri itu bersikap cabul. Bersikap tidak senonoh. Bagaimana Pak itu? Contoh, dalam tradisi Yahudi, seseorang wanita yang sudah punya suami itu biasanya berkerudung, pakai jilbab. Kerudung hanya boleh dibuka di hadapan suami. Tetapi jika ada istri ya yang membuka kerudung di hadapan laki-laki lain yang bukan suami, lalu genit-genit, endel-endel, gitu ya. Lalu pihak suami melihat itu dan terbakar api cemburu, nah itu boleh. Itu boleh diceraikan. Jika suami melihat istri ini sudah tidak, iki istriku sudah bener iki. Tiap kali si A lewat, dia nongkrong di depan tenda, misalnya loh ya, dia nongkrong di depan tenda tanpa kerudung, jigang, apapun lah modelnya ya, yang mengesankan menarik cowok lain, ngerti maksudnya ya. Ini suami kan sudah, kok ngene, gitu, kok begini istriku, gitu ya. Itu boleh ngasih surat cerai. Jadi bersikap cabul, ketelanjangan, keterbukaan, menyikapkan pahanya sedikit, menyikapkan jilbabnya, menyikapkan pahanya sedikit, lalu genit-genit di hadapan cowok. Nah, laki-laki Yahudi boleh menceraikan istrinya karena dia merasa ceweknya ini udah tidak benar. Gitu loh. Itu menuliskan surat cerai. Menuliskan surat cerainya kasihkan ke pihak perempuan, nyoh minggato, metuo, keluaro. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Jadi perceraian itu tidak diharamkan loh. Lebih haram makan babi daripada cerai. Idealnya memang tidak boleh cerai, idealnya.
Tetapi jika sudah melihat istrinya sudah seperti itu, gateli gitu istilahnya lo ya, ya keluar, cerai, pergi. Tak kasih surat cerai, pergi, kamu bebas menikah sama siapapun. Kamu bukan milikku lagi dan kamu bebas menikah sama siapapun. Itu intinya surat cerai. Dugaan laki-laki bahwa istrinya bersikap tidak pantas, itu bukan berarti suami boleh semena-mena. Itu sebabnya laki-laki harus membuat surat cerai sehingga istri yang diceraikan ini bebas dari ikatan hukum pernikahan dan bisa menikah dengan laki-laki lain, laki-laki yang dicintai, laki-laki yang digenit-geniti itu, silahkan. Loh keren loh. Hukum ini masuk akal Bapak Ibu. Tidak ada istilahnya, enggak bisa, kamu enggak boleh cerai, kamu harus tetap mencintai suamimu, kamu tetap harus terikat. Idealnya begitu, kalau bisa. Tapi kalau sudah laki-laki cemburu, enggak percaya, lantas setiap kelakuan istrinya dianggap salah, ditempeleng, KDRT, itu bukan pernikahan yang ideal Bapak Ibu. Ya. Surat cerai ini sangat krusial pada masa kuno. Karena berfungsi sebagai bukti hukum bahwa status wanita tersebut sudah bebas. Bukan lagi istri orang. Sehingga dia, wanita ini, terlindungi dari tuduhan perzinahan. Sebab jika dia masih dianggap istri orang dan dituduh perzinahan, dia bisa dirajam. Ya. Jadi surat cerai ini penting. Agar pihak wanita bisa memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain. Ini Alkitab loh Bapak Ibu yang ngomong. Ini bukan doktrinnya Pak David. Ini Alkitab yang ngomong. Taurat kemudian, ya Taurat menetapkan aturan ketat pasca perceraian. Nah ini juga ya. Jika wanita yang diceraikan itu menikah lagi dengan pria yang kedua, tadi kan sudah dikasih surat cerai lalu diusir, ya, disuruh keluar dari rumah. Dia menikah dengan pria lain, pria yang kedua. Dalam pernikahan dengan pria yang kedua itu, tidak lama suami barunya itu meninggal. Ya, meninggal itu berarti cerai juga kan, cerai mati namanya. Maka tidak ada kata rujuk kembali ke suami pertama, itu tidak boleh loh. Halo. Jadi jangan dipikir rujuk itu pasti benar. Di kitab suci dikatakan, ya, suami pertama sama sekali tidak boleh menikahi wanita itu atau bekas istrinya itu, tidak boleh. Ulangan 24 ayat 4, ayo dibaca lagi yuk supaya jelas. Ulangan 24 ayat yang keempat. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jelas ya? Istri yang sudah diceraikan menikah sama orang lain. Orang lain ini kemudian mati. Boleh enggak istri ini kembali ke laki-laki pertama, suami pertama? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ini kata Alkitab loh ya, bukan kata saya. Kemudian Bapak Ibu, Taurat juga melarang keras perceraian, ya. Boleh bercerai karena zina, gitu ya. Karena cabul, tetapi dilarang keras bercerai dalam dua kondisi. Kitab Taurat mengatur atau melarang keras perceraian dalam dua kondisi yang secara spesifik melindungi hak-hak wanita.
Pertama, tuduhan palsu. Ya, nanti Anda bisa baca, ini panjang soalnya. Ulangan 22 ayat 13 sampai 19. Jika seorang suami menuduh istrinya yang baru dinikahi sudah tidak perawan, ya, sudah tidak perawan sebelum menikah, namun tuduhan itu terbukti palsu di hadapan tua-tua kota, suami tersebut dihukum denda dan tidak boleh menceraikan istrinya seumur hidup. Jadi kalau ada suami menuduh istrinya tidak perawan, ternyata ketahuan ini adalah sebuah kebohongan, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya seumur hidup. Gitu ya. Berikutnya, pemberian ganti rugi akibat pelecehan. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Jika seorang pria kedapatan memaksa seorang gadis yang belum bertunangan untuk bersetubuh, pria itu wajib membayar mas kawin kepada ayah si gadis, harus menikahinya dan tidak boleh menceraikannya seumur hidup. Nah, jadi kejadiannya jika seorang pria memaksa berhubungan badan dengan seorang wanita yang belum bersuami, gitu ya, belum bertunangan, maka pria itu harus bayar mas kawin kepada bapak si gadis. Ya, harus menikahinya dan tidak boleh menceraikannya. Gitu. Ingat enggak ada kasus seperti ini? Ada salah satu anak laki-laki Daud memperkosa anak perempuan Daud dari ibu yang lain. Ya. Itu sebetulnya kalau anak laki-laki Daud yang memperkosa ini, siapa namanya? Absalom ya? Lupa ya. Pokoknya anak laki-laki Daud yang memperkosa anak perempuan Daud ini kan dari ibu yang lain. Dan akhirnya laki-laki ini kan dibunuh sama kakaknya yang perempuan. Ya, itu sebetulnya enggak usah dibunuh. Itu sebetulnya tidak perlu terjadi pembunuhan. Jika laki-laki yang memperkosa ini minta sama Daud, jadikan itu istriku. Dia ngaku dosa, dia melamar resmi dan menikahi resmi. Selesai urusan. Jadi seperti itu Bapak Ibu hukumnya. Dan tidak boleh menceraikannya. Cuman masalahnya boleh enggak sama hukum Taurat ya. Jika satu bapak beda ibu menikah. Nah ini biasa, itu juga kelihatannya ada masalah kelihatannya. Cuman karena raja boleh enggak? Nah itu. Bapak Ibu, itulah ya jenis-jenis perceraian yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam hukum Taurat. Jadi perceraian diizinkan Pak, diizinkan jika memang istri ketahuan tidak senonoh, cabul, berzina gitu ya. Bapak Ibu, hukum Taurat hadir sebagai intervensi agar proses perceraian tidak dilakukan sewenang-wenang oleh kaum pria. Sekaligus memberikan kejelasan status baik bagi kaum wanita pada zaman kuno. Jadi semua diatur Bapak Ibu. Jika perceraian diatur maka perceraian itu diizinkan. Meskipun itu tidak ideal. Namun dalam perkembangan gitu ya, Gereja Katolik tahun 1563 dalam Konsili Trente secara resmi mengutuk pandangan yang menyatakan pernikahan bisa diputuskan atau dicerai karena alasan perzinahan, ajaran sesat atau dan lain-lain. Jadi yang memutuskan lebih saklek gitu ya, bahwa cerai itu tidak boleh, itu Gereja Katolik sejak tahun 1563 melalui Konsili Trente. Sedangkan gereja-gereja yang lain, gereja Protestan, tidak ada aturan ini, tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Lukas 16 ayat 18, sering disalahpahami seolah-olah cerai benar-benar terlarang. Sebetulnya ayat ini kan sejajar dengan Matius 5 ayat 31 dan 32 yang dibaca tadi. Berbicara tentang hukum perzinahan.
yang berkaitan dengan perceraian. Menurut Yesus, seseorang yang bercerai wajib memberikan surat cerai. Tidak boleh diusir begitu saja. Dengan demikian, orang yang dicerai bisa menentukan nasibnya. Boleh menikah lagi. Bapak Ibu, Musa melihat fakta. Fakta itu kan tidak ideal, ya. Fakta itu tidak ideal, Bapak Ibu, ya. Dalam hal ini Musa melihat fakta adanya ketidaksenonohan dari seorang istri, Ervat Dafar, yang berarti sesuatu yang telanjang, sesuatu yang cabul, gitu ya. Sehingga mengizinkan perceraian dengan kewajiban memberi surat cerai. Jadi satu-satunya alasan perceraian menurut Musa adalah tuduhan cabul. Sebuah sikap tidak pantas istri terhadap kesetiaan terhadap suami. Sehingga suami wajib memberikan surat cerai. Ya, berbeda dengan ketangkap berzina. Sekali lagi, kalau ketangkap berzina itu tidak cerai namanya, dirajam, hukuman mati, cerai mati itu sudah. Ya, tapi ini adalah tuduhan tidak pantas, tuduhan terhadap kesetiaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus tidak berkata bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya bukan karena zina, ya, tanpa surat cerai, maka dia laki-laki itu berdosa dengan membuat istrinya berzina. Sebab perceraian tanpa surat cerai itu tidak sah. Kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya tanpa surat cerai, dia laki-laki itu berdosa karena dia menjadikan wanita bekas istrinya itu berzina. Jadi menceraikan istri tanpa surat zina itu dosa. Menceraikan istri tanpa surat zina itu dosa. Laki-laki itu yang berdosa. Dan wanita itu yang bercerai tanpa menerima surat cerai, menikah dengan cowok lain, itu berbuat zina. Paham ya? Jadi seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab menceraikan istrinya tanpa membuat surat cerai, dialah sumber dosanya, itu maksudnya. Dialah sumber dosanya. Hal ini perlu ditegaskan sebab ada kecenderungan orang Yahudi, laki-laki Yahudi, ingin bebas menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Nah tadi kan sudah dibaca Matius 19 ayat 3. Ya. Yesus menegaskan, jadi dengarkan ini. Ya, dalam Matius 19 ayat 9. Jadi dengarkan ini. Siapapun, laki-laki maksudnya, menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng. Ya. Kemudian laki-laki tadi kawin lagi dengan wanita lain, maka laki-laki itu berzina. Itu juga. Jadi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya karena dituduh berzina dan tidak memberikan surat cerai, kemudian laki-laki ini menikah lagi dengan orang lain, dia berzina loh. Karena dia tidak memberikan surat cerai. Jadi surat cerai ini sebetulnya Bapak Ibu untuk melindungi wanita itu supaya tidak dianggap berzina dan bisa menikah dengan laki-laki lain, termasuk melindungi dirinya dari dosa. Karena dengan dia memberi surat cerai, dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Tapi tanpa surat cerai ini, laki-laki yang menceraikan istrinya dianggap berzina. Jadi beda dengan kondisi sekarang, orang yang sudah bercerai, surat cerainya jelas dari pengadilan, lalu menikah lagi. Itu tidak dosa, karena sudah jelas cerai. Yang berdosa itu jika tidak bercerai secara legal, tidak ada surat cerainya, lalu menikah lagi, itu baru berdosa. Banyak orang, banyak gereja salah paham. Dengan berkata menceraikan istri yang tidak berzina dengan motivasi ingin kawin lagi, itu sebuah dosa. Menceraikan istri dan berzina, ya, menceraikan istri yang berzina wajib memberi surat cerai. Supaya wanita ini ya bisa melanjutkan hidup. Gitu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus sedang menutup segala niat jahat atau kesewenang-wenangan laki-laki.
Sebab perempuan yang bercerai tanpa surat cerai tidak akan bisa menikah lagi. Seorang laki-laki Yahudi yang tidak mau dianggap berzina harus memberikan surat cerai. Bapak Ibu, hal ini mengakibatkan seorang wanita hidup sendiri dan bisa mengakibatkan mati kelaparan. Seorang wanita yang dicerai tanpa surat cerai, tidak ada orang yang mau mengambil dia menjadi istrinya. Ini beresiko mati kelaparan. Menikahi dianggap berzina, tidak dinikahi, dia nggak bisa dimiliki. Kalau nggak bisa dimiliki, dia nggak tertolong. Apalagi kalau nggak punya anak. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan di sini. Yesus tidak sedang mengizinkan perceraian, tetapi juga tidak sedang melarang perceraian. Fakta ada pasangan tidak setia dan tidak bisa dipercaya itu nyata. Yesus tidak tutup mata akan hal itu. Tetapi segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Segala sesuatu harus dilakukan dengan tepat. Yesus sedang membenahi keadilan dan kesucian hidup nikah dari batin setiap orang. Ya, tanpa mengabaikan fakta bahwa perselingkuhan dapat mengakibatkan rusaknya persekutuan suami dan istri. Sehingga perceraian tidak bisa dihindari. Namun perceraian harus dilakukan dengan tetap seadil-adilnya. Gitu. Bapak Ibu, sebetulnya dari hukum pernikahan dan perceraian ini adalah cermin hidup kita dalam menjadi mempelai wanita Kristus. Kebenaran ini berlaku bagi kita sebagai mempelai Kristus. Jika kita tidak setia dengan masih memiliki kekasih yang lain, baik itu berhala materi, keluarga, hobi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Tuhan tidak menghendaki perceraian, tetapi bukan berarti fakta itu tertutup jika ada pengkhianatan. Maleakhi 2 ayat 16, ayo dibaca yuk. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya. Tuhan membenci perceraian, itu benar. Itu sebabnya Tuhan ngasih wanti-wanti, jangan berkhianat. Tetapi kalau benar-benar terjadi pengkhianatan gimana? Ya diceraikan, pasti itu. Bagi Allah yang cemburu sangat besar kecenderungan orang yang tidak setia atau pezina itu diceraikan. Allah akan melepas hak kepemilikan atas kita yang tidak sungguh-sungguh setia kepadanya. Itu pasti. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Ayo dibaca. Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kita milik Allah, kita ini mempelai wanita Kristus. Jika kita tidak setia dengan masih memiliki berhala yang lain dalam batin kita, materi, keluarga, hobi, dan lain-lain, maka kita menjadi musuh Allah. Menjadi musuh Allah ini sama dengan diceraikan Bapak Ibu. Jika kita tidak setia pada Allah saja, dengan masih terikat dengan hal-hal yang lain, kita menjadi musuh Allah dan kita diceraikan Allah. Kita diingini dengan cemburu. Maksudnya apa? Jangan ada laki-laki lain, jangan ada berhala yang lain, jangan ada keterikatan dengan hal lain. Allah tidak mungkin mengizinkan mempelainya
punya idola yang lain selain Allah itu sendiri kan. Sama pernikahan juga begitu. Allah ingin suami istri itu setia. Jika terjadi ketidaksetiaan, maka perceraian itu memungkinkan. Allah benci perceraian, tetapi perceraian itu memungkinkan. Karena tidak mungkin suami atau istri menjadi satu jika tidak ada saling percaya. Apalagi terjadi konflik, gitu ya. Dalam hubungan rumah tangga terjadi konflik. KDRT, yang satu suka selingkuh, bawa penyakit dari luar. Nah ini kan berbahaya kalau tidak berpisah. Ya, sekali lagi, idealnya pernikahan tidak bisa dipisahkan atau diceraikan. Namun kita tahu semua pernikahan itu tidak, ya. Namun kita tahu tidak semua pernikahan itu ideal, sehingga perlu pertimbangan kasus per kasus. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Cukup ya?